Ini atas nama Nia Febrita ya? Iya. Saya cek dulu berkasnya. Jadi sebelumnya Mbak Nia itu udah pernah kerja di mana? Saya sudah pernah bekerja di pemerintahan seperti itu Pak, bagian keuangan. Saya jadi staf keuangan. Oke, dokumennya udah lengkap ya. Jadi kita mulai aja ya interviewnya. Coba saya pengen tahu perkenalkan diri Anda dengan lengkap. Iya. Perkenalkan, nama saya Nia Febrita. Saya lulusan S1 Fisika Farmasi di Universitas Terbuka. Alhamdulillah saya lulus dengan baik, IPK saya 3,25. Selain itu saya juga punya pengalaman di berbagai bidang. Saya pernah bekerja di kedinasan, terus saya juga pernah menjadi sales marketing, saya juga pernah menjadi resepsionis seperti itu. Alamat Anda di mana? Alamat saya di Jalan Ki Ageng Sahari, Serang, Kidang. Nah, oke, terima kasih tadi udah perkenalkan diri. Terus kamu tahu nggak apa sih namanya? Tahu informasi bahwasanya PT Cakar Bumi Indonesia ini Pekalongan dari mana? Saya tahu dari media sosial Pak, di Instagram. Media sosial ya? Ya. Pasti dari diri kamu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Coba kekurangan kamu ketika udah berhasil dan udah lolos seleksi di PT Cakar Bumi Indonesia, kelebihan kamu apa? Pertama saya ingin menyebutkan kekurangan saya dulu. Saya ini banyak kurangnya ya Pak, terutama saya ini masih awam dalam ilmu. Nah saya juga untuk masuk ke sini, mencari kerja di sini, melamar kerja di sini, saya ingin menambah pengetahuan saya, ilmu saya. Jadi mohon saya minta, jikalau saya diterima di perusahaan ini, saya minta pada Bapak dan rekan-rekan yang ada di sini untuk membimbing saya agar saya bisa memajukan dan satu tujuan dengan perusahaan Bapak seperti itu. Sedangkan kalau kelebihan saya mudah beradaptasi, saya juga mudah berbaur sama teman-teman seperti itu. Mengapa sih Anda tertarik mau banget nih kerja di perusahaan ini? Karena saya ingin mencoba hal-hal baru seperti itu. Saya juga pernah di berbagai bidang, saya belum pernah di bidang ini. Nah, misal nih kalau kamu udah keterima di perusahaan ini, ada rencana nggak 5 tahun ke depannya? Untuk rencana 5 tahun ke depan, saya pastinya ingin memajukan perusahaan Bapak jikalau saya diterima. Seperti itu. Terus saya juga ingin menaikkan jenjang karir saya ya Pak. Dari yang saya tahu, yang saya lihat di perusahaan Bapak ini membiarkan karyawan atau itunya untuk jenjang karir seperti itu Pak. Jadi saya minta kepada Bapak agar saya masuk dan diterima di perusahaan ini. Lalu kontribusi apa yang bisa Anda berikan jika Anda sudah keterima di perusahaan ini? Kontribusi yang bisa saya berikan kepada Bapak yaitu soft skill saya. Soft saya juga memiliki yang dari ini ulet, rajin. Terus saya juga bisa mengaplikasikan Microsoft, terus banyak sih Pak dari aplikasi Java itu pemrogramannya juga bisa. Oke, terima kasih. Lalu sebelumnya kenapa Anda berhenti di perusahaan sebelumnya? Alasannya kenapa Anda berhenti? Apakah karena di PHK atau Anda ada masalah di perusahaan itu atau bagaimana? Kenapa Anda bisa berhenti? Iya, waktu itu saya berhenti di perusahaan itu karena saya sudah bosan, maka saya berhenti dari perusahaan itu. Bosan itu bukan berarti saya akan melakukan hal yang seperti itu di perusahaan Bapak, tidak.
tapi karena saya ada alasan lain di perusahaan tersebut. Di perusahaan tersebut saya sudah bosan karena teman-teman saya itu toksik, Pak, seperti itu. Berarti nggak nyaman. Oke. Jika kamu nih udah keterima di perusahaan ini, berapa sih gaji yang kamu inginkan? Itu saya kembalikan lagi pada Bapak. Saya minta dengan kebijaksanaannya Bapak, yang saya inginkan sih sesuai dengan UMR di kota ini. Oke. Ketika kamu udah keterima nih di dalam perusahaan ini, lingkungan kerja seperti apa yang Anda inginkan? Saya ingin mendapatkan lingkungan kerja yang sangat positif, terus yang saling membantu, juga saling menghargai satu sama lain. Apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Bersedia. Iya. Oke. Apakah Anda bersedia juga ketika perusahaan ini diminta untuk kamu lembur? Bersedia. Oke. Jika nih, semisal perusahaan ini mengadakan suatu event, buatnya eventnya itu emang luar biasa, gede banget, kita undang dari perusahaan-perusahaan lain, dan orang tua kamu sakit di rumah sakit, dan kamu itu bagian terpenting di dalam di kegiatan perusahaan tersebut. Apa tindakan Anda ketika Anda di posisi kedua tersebut? Bagaimana? Yang pertama, saya akan menghandle perusahaan saya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah saya sudah menemukan orang untuk menghandle perusahaan saya, atau jikalau saya masih bisa menghandle pekerjaan tersebut dalam waktu singkat, maka saya akan memilih pekerjaan saya terlebih dahulu, kemudian kedua orang tua saya. Karena menurut saya, jikalau pekerjaan itu sangat penting, di situ yang menjadi korbannya bukan hanya saya, tapi juga teman-teman saya, seperti itu. Dan orang tua saya masih bisa saya berikan pada saudara-saudara saya yang lain. Oh, terima kasih ya. Nanti untuk informasi selanjutnya nanti saya kirim lewat Gmail ya, biasanya Anda terima atau enggak. Oke, terima kasih Mbak Nia. Ya, sama-sama.